Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan anggota kelompok 1 Lailatul Wahyuning Tias, 2 Wahyuni Nur Rasyidah, dan ketiga saya Windia Sutirnani Tias. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam. Yang pertama, pengertian sosiologi. Terdapat dua pendapat dari dua orang sosiolog tentang pengertian sosiologi. Yang pertama, David B. Brinkerhoff dan Lane K. White. Brinkerhoff dan White 1999 berpendapat bahwa sosiologi merupakan studi sistematik tentang interaksi sosial manusia. Titik fokus perhatian terletak pada hubungan-hubungan dan pola-pola interaksi, yaitu bagaimana pola-pola tersebut tumbuh dan berkembang, bagaimana mereka dipertahankan, dan juga bagaimana mereka berubah. Yang kedua ada Paul B. Horton dan Chester L. Hahn. Horton dan Hahn 1987 berpendapat bahwa sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat. Untuk memahami definisi ini, maka terlebih dahulu kita harus mengerti tentang batasan masyarakat. Banyak definisi tentang masyarakat yang telah dibuat oleh sosiologi Sukanto 1997. Metode sosiologi agama. Sosiologi agama menggunakan metode dasar ilmu sosial. Yang pertama, metode statistik. Metode ini banyak dipakai untuk menunjukkan hubungan atau pengaruh kualitas serta prasangka pribadi untuk sepihak. Yang kedua, metode eksperimen. Metode eksperimen dilakukan terhadap dua kelompok. Kelompok pertama merupakan kelompok eksperimen, sedangkan kelompok kedua sebagai kelompok kontrol. Yang ketiga, metode induktif dan deductive. Metode induktif dan adalah metode yang digunakan untuk memperoleh kaidah khusus dengan mempelajari gejala khusus. Keempat, metode studi khusus. Metode ini digunakan untuk meneliti kebenaran peristiwa tertentu. Yang kelima, metode survei lapangan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang hanya ada pada kehidupan masyarakat secara langsung dan diperoleh melalui angket, wawancara, ataupun observasi secara langsung. Yang keenam, ada metode partisipasi. Metode ini digunakan untuk mengadakan penelitian terhadap kepentingan kelompok. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Lailatul Wahyuning Tias, nomor induk mahasiswa 203200187. Saya akan melanjutkan materi dari Mbak Windy Astuti mengenai pendekatan sosiologi agama. Pengertian pendekatan sosiologi agama. Pendekatan sosiologi merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Dalam hal ini, pengkajian dengan pendekatan sosiologis dilakukan melalui agama yang mereka percaya sebagai pedoman hidup di dunia. Selanjutnya adalah teori-teori dalam pendekatan sosiologi agama. Dalam pendekatan sosiologi, minimal ada 3 teori yang digunakan, yakni 1. Teori fungsional, yaitu teori yang mengasumsikan masyarakat sebagai organisme ekologi mengalami pertumbuhan. Semakin besar pertumbuhan terjadi, semakin kompleks pula masalah-masalah yang akan dihadapi. Kedua adalah teori interaksionisme yang mengasumsikan dalam masyarakat pasti ada hubungan antara masyarakat dengan individu, antara individu dengan individu lain. Yang ketiga adalah teori konflik, yakni teori yang kepercayaan bahwa setiap masyarakat mempunyai kepentingan, interest, dan kekuasaan power yang merupakan pusat dari segala hubungan sosial. Materi ketiga mengenai signifikasi dan kontribusi pendekatan sosiologi dalam studi Islam. Signifikasi pendekatan sosiologi dalam studi Islam salah satunya adalah dapat memahami fenomena sosial berkenaan dengan ibadah dan muamalat. Ibadah adalah dalam konteks hubungan dengan Allah, sedangkan muamalat adalah dalam konteks hubungan dengan manusia. Misalnya, melakukan sholat, manusia hanya berdoa kepada Allah saja, sedangkan dalam perniagaan,
Hubungan yang terjadi adalah antara sesama manusia, yaitu penjual dan pembeli. Pentingnya pendekatan sosiologis ini untuk memahami agama dapat dipahami karena banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah pernikahan, jual beli, sewa menyewa, perburuan, pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Di sini dapat dilihat bahwa agama bukan hanya monopoli kalangan teolog dan normalis, melainkan agama dapat dipahami semua orang sesuai dengan pendekatan dan kesanggupannya. Oleh karena itu, agama hanya merupakan hidayah Allah dan merupakan suatu kewajiban manusia sebagai fitrah yang diberikan Allah kepadanya. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Wahyuni Nur Rosyidah. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang pendekatan sosiologi agama studi Islam. Pentingnya pendekatan sosiologi dalam memahami agama dapat dipahami karena banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Besarnya perhatian agama terhadap masalah sosial ini mendorong kaum agama memahami ilmu-ilmu sosial sebagai alat untuk memahami agamanya. Alasan besar perhatian agama yang ada dalam Islam terhadap masalah sosial adalah A. Dalam Al-Quran atau kitab-kitab hadis, proporsi terbesar kedua sumber hukum Islam itu berkenan dengan urusan muamalah. B. Bahwa ditekankan masalah muamalah atau sosial dalam Islam ialah adanya kenyataan bahwa bila urusan ibadah bersamaan waktunya dengan urusan muamalah yang penting, maka ibadah boleh diperpendek atau ditangguhkan, tentu bukan ditinggalkan, melainkan dengan tetap dikerjakan sebagaimana mestinya. Yang C. Bahwa ibadah mengandung segi kemasyarakatan, diberi ganjaran lebih besar daripada ibadah yang bersifat perseorangan. Karena itu salah satu dilakukan secara berjamaah dinilai lebih tinggi nilainya daripada sholat dikerjakan sendiri atau munfarid dengan ukuran 1 berbanding 20 derajat. Yang D. Dalam Islam terdapat ketentuan bila urusan ibadah dilakukan tidak sempurna atau batal karena melanggar pantangan tertentu, maka kifaratnya atau tebusnya ialah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan masalah sosial. Bila puasa tidak mampu dilakukan, misalnya jalan keluarnya adalah dengan membayar fidyah atau memberikan makan bagi orang miskin. Yang E. Dalam Islam terdapat ajaran bahwa amal baik dalam bidang kemasyarakatan mendapat ganjaran lebih besar daripada ibadah sunnah. Elizabeth Nottingham dalam bukunya mengemukakan berikut adalah kekuatan agama yang mampu membujuk orang-orang dan pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengorbankan kepentingan pribadi mereka demi terpenuhi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Pertama, agama telah membantu mendorong terciptanya persetujuan mengenai isi dan kewajiban-kewajiban sosial tersebut dengan memberikan nilai-nilai berfungsi menyalurkan sikap-sikap para anggota masyarakat dan menetapkan isi kewajiban-kewajiban sosial mereka. Dalam peranan ini, agama telah membantu menciptakan sistem nilai sosial yang terpadu dan utuh. Yang kedua, terdapat alasan-alasan yang kuat untuk mempercayai bahwa agama juga telah memainkan peranan dalam memberikan kekuatan memaksa yang mendukung dan memperkuat adat istiadat. Dalam hal ini patut diketahui bahwa sikap mengagungkan dan rasa hormat terutama yang berkaitan dengan adat istiadat moral yang berlaku berhubungan erat dengan perasaan-perasaan kagum yang ditimbulkan oleh yang sakral itu sendiri. Karakteristik dasar pendekatan sosial. Secara epistemologi, ilmu sosial dalam perkembangannya lebih berkiblat pada tradisi ilmu alam daripada humaniora. Hal ini berakibat pada pendekatan kuantitatif dan bukan matematika statistikal dengan
Parameter yang terukur juga dipakai untuk mengamati objek sosial. Teorisasi sosiologis tentang watak agama serta kedudukan dan signifikasinya dalam dunia sosial mendorong diterapkannya serangkai kategori sosiologis meliputi A. Stratifikasi sosial seperti di kelas dan etnisitas. Yang B. Kategori biososial seperti seks, gender, perkawinan, keluarga, masa kanak-kanak, dan usia. Yang C. Pola organisasi sosial meliputi politik, produksi, ekonomi, sistem-sistem pertukaran, dan birokrasi. Proses sosial seperti formasi, batas relasi, intergrup, interaksi personal, penyimpanan, dan globalisasi. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.